Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Suzini dengan NIM 14225413 dari kelas D, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan semester 5. Di sini, saya akan menganalisis terkait dengan bencana alam di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 dan bencana alam di Jepang pada tahun 2011. Tepat pada tanggal 27 Mei tahun 2006, daerah istimewa Yogyakarta mengalami sebuah bencana alam, yaitu gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Yang pertama, yaitu identifikasi potensi bahaya gempa bumi dengan kekuatan 5,9 Richter di daerah istimewa Yogyakarta. Dari penelitian para ahli dan dari data-data kegempaan menunjukkan bahwa sumber gempanya berdekatan dengan keberadaan sesar opak. Sesar atau patahan opak mempunyai bidang pergeseran, di mana patahan ini terjadi ketika sesarnya tiba-tiba atau karena ada potensial energi sesarnya lepas atau bergeser. Pergeseran yang tiba-tiba itulah yang kemudian menyebabkan gempa. Menurut para ahli, patahan yang bergeser dalam waktu yang tidak lama disebut dengan sesar aktif. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Lapisan struktur yang keras di bebatuan ini menjadikan efek gempa tidak begitu merusak. Berbeda dengan kondisi dataran rendah di Bantul, di mana struktur tanahnya yang lunak terbentuk dari endapan material pasiran dan abu gunung Merapi, sehingga efek gempa sangat merusak hingga merobohkan bangunan. Struktur bangunan di pedesaan pada zaman dahulu tidak dirancang kuat menahan gempa, sehingga resikonya mudah roboh dengan sedikit guncangan. Searah jalur sesar opak menjadi daerah terimbas gempa paling parah di tahun 2006 silam. Gempa Jepang 2011 adalah salah satu gempa terbesar dalam sejarah. Bencana ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia tentang pentingnya mitigasi bencana. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011 merupakan salah satu bencana alam terbesar. Gempa berkekuatan 9 magnitudo ini memicu gelombang tsunami setinggi puluhan meter, menyapu bersih wilayah pesisir Tohoku di Jepang. Gempa Jepang 2011 terjadi akibat subduksi lempeng Pasifik di bawah lempeng Amerika Utara. Subduksi adalah proses di mana satu lempeng tektonik bergerak menunjang di bawah lempeng tektonik lainnya. Bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada tahun 2011 telah menimbulkan dampak yang sangat luas dan kompleks. Ribuan orang meninggal dunia akibat terjangan tsunami dan runtuhnya bangunan. Kota-kota pesisir hancur lebur, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik mengalami kerusakan parah. Gempa menyebabkan kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang memicu kebocoran radiasi dan kontaminasi lingkungan dalam skala besar. Gempa ini juga memicu longsor di beberapa area, terutama di daerah perbukitan. Kerusakan infrastruktur listrik dan gas mengakibatkan kebakaran meluas. Aktivitas ekonomi terhenti akibat kerusakan infrastruktur dan gangguan pasokan. Perbandingan penanganan dan pencegahan bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya setelah gempa bumi dan tsunami besar yang melanda Jepang pada tahun 2011, dan Indonesia yang telah mengalami bencana alam di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006. Jepang memiliki sistem peringatan dini yang sangat canggih dan terintegrasi. Kemudian bangunan di Jepang didesain dengan standar yang tinggi untuk tahan gempa. Masyarakat Jepang juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang bencana dan telah dilatih sejak dini untuk menghadapi berbagai situasi darurat. Pemerintah Jepang juga memiliki rencana kontingensi yang detail untuk berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, dan bencana nuklir. Jepang terus melakukan penelitian dan pengembangan di bidang mitigasi bencana. Teknologi baru terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memprediksi, menanggulangi, dan memulihkan dampak bencana.
Setelah beberapa bencana besar, kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya mitigasi bencana semakin meningkat. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia juga memiliki sistem peringatan dini, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal cakupan dan akurasi, infrastruktur yang kuat, dan masyarakat yang sadar akan risiko. Di Indonesia sedang dalam proses perbaikan dan peningkatan sistem mitigasi bencana. Potensi besar masih ada untuk belajar dari pengalaman Jepang dan negara-negara lain yang rawan bencana.